Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan menjelaskan tentang business plan, yaitu kita akan menjelaskan tentang planning restoran kita, yaitu Las Vega Resto. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah ekonomi teknik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Pedrian Anggara. Saya adalah mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, jurusan Teknik Industri kelas TI 18F. Selanjutnya ada teman saya. Saya Ninik Budiati, saya dari Teknik Industri kelas 18F. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah ekonomi teknik dan plan yang akan kami buat. Di sini ada pembahasan yang akan kita ambil. Yang pertama yaitu uraian bisnis yang diusulkan, penilaian lingkungan bisnis, rencana bisnis, rencana keuangan, rencana pemasaran. Di sini ada pembahasan yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada uraian bisnis yang diusulkan, lalu penilaian lingkungan bisnis, rencana bisnis, rencana keuangan, rencana pemasaran. Nah, mari kita masuk ke uraian bisnis yang diusulkan. Vegetarian telah menjadi salah satu pilihan gaya hidup masyarakat di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Berdiri tahun 1998, jumlah vegetarian yang terdaftar pada Indonesia Vegetarian Society (IVS) sekitar 5.000 anggota dan meningkat menjadi 60.000 anggota pada tahun 2007 dan sekitar 500 orang pada 2010. Pola hidup seorang vegetarian memiliki beberapa manfaat kesehatan bagi pelakunya. Di antaranya adalah bisa memperpanjang umur, menjaga kesehatan jantung, menjauhkan diri dari penyakit berbahaya seperti kanker, tidak membuat gemuk, membersihkan racun di dalam tubuh, menguatkan tulang, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Pola makanan vegetarian bukan merupakan suatu hal yang aneh lagi, bahkan sudah menjadi tren sebagai gaya hidup yang sehat. Pada penilaian lingkungan bisnis, COVID-19, pada situasi yang mengkhawatirkan ini, banyak orang mulai ketakutan karena wabah virus COVID-19 atau biasa disebut dengan corona. Corona adalah virus yang mematikan, di mana dia bisa menyerang siapa saja, baik yang muda ataupun tua. Setelah diberitakan new normal oleh Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil pada bulan Juni lalu, banyak orang yang berbondong-bondong mulai gaya hidup yang baru dengan banyak berolahraga ringan dan bersepeda. Saya bersetarakan saya mempunyai pemikiran bahwa tubuh yang sehat tentunya harus didukung oleh asupan makanan yang sehat pula. Pola hidup vegetarian adalah salah satu pola hidup sehat yang mulai harus disadari oleh masyarakat pada zaman ini, di mana tentunya akan berdampak positif bagi yang menjalankannya baik muda ataupun tua. Tempatnya, di tahun 2020 ini, banyak sebagian UKM yang membuka cabang kafe yang berbasis dekorasi kekinian bagi anak muda masa kini di mana sedikit pun estetika tempat tersebut sangat diperhitungkan. Las Vega Resto pun memiliki konsep dengan desain anak muda masa kini, di mana tempat disulap sedemikian rupa untuk sebisa mungkin menarik peminat pelanggan berkunjung ke dalam resto sambil nongkrong dengan kawan-kawan, tentunya dengan hidangan sehat vegetarian. Nah, rencana bisnis, visi dan misi kami adalah visi mengubah pola hidup masyarakat dengan sebelumnya terkesan tidak begitu peduli menjadi sangat peduli terhadap kesehatan diri dengan mengganti pola hidup sehat. Misi, menciptakan makanan vegeta yang ketika dirasa oleh pemakan hewani tidak kaget dan menarik minat mereka untuk lebih banyak mengkonsumsi bahan pangan nabati. Menu makanan vegetarian yang direkomendasikan dikonsumsi setiap hari adalah sup krim jagung. Dari bahannya sendiri, sup krim jagung merupakan satu sajian vegetarian yang memiliki rasa oriental. Teksturnya yang kental, rasanya gurih, serta penuh nutrisi. Bisa dinikmati langsung tanpa makanan lainnya, atau biasa juga menjadi pelengkap nasi atau roti. Hidangan ini bisa jadi pilihan Anda untuk sarapan atau saat cuaca dingin. Nah, selanjutnya ada opor tahu tempe. Opor identik dengan menggunakan bahan daging ayam.
Untuk rasa makanan vegetarian, bahan di dalamnya diganti dengan tahu atau tempe. Kedua bahan makanan ini memiliki protein tinggi sehingga bisa diandalkan oleh penganut vegetarian maupun bukan vegetarian. Sebagai vegetarian, mengonsumsi opor, tahu, tempe akan menambah variasi rasa sehari-hari. Nah, di sini ada urap-urap, pecel, dan gado-gado. Siapa yang tidak kenal dengan makanan yang satu ini? Gado-gado memiliki rasa yang khas serta dapat ditemui di banyak tempat. Di dalamnya terdapat campuran kentang, sayur hijau, dan telur rebus, tahu, dan tempe. Kemudian dilumuri saus kacang. Biasanya disajikan dengan tambahan lontong. Oke, baik. Masuk ke dalam rencana keuangan, di mana modal dalam pembangunan usaha ini menggunakan modal bersama, yang mana modal tersebut dirincikan sebagai berikut. Ada biaya tetap, yaitu fixed cost. Yang pertama adalah sewa ruko sebesar 26 juta, meja dan kursi sebesar 5 juta, alat-alat dapur sebesar 2.500.000. Jika ditotal, ini sebesar 33.500.000 per tahunnya. Selanjutnya ada biaya variabel atau variable cost. Ada jagung 75.000, tahu 187.500, tempe 75.000, toge sebesar 105.000, beras 550.000, dan terakhir ada bumbu-bumbu dapur sebesar 500.000. Jika ditotal ini sebesar 1.492.500 per harinya. Selanjutnya ada total biaya atau total cost, yaitu perhitungannya adalah TC sama dengan TFC plus TVC, yang mana 33.500 ditambah 1.492.500 sebesar 34.992.500. Nah, harga makanan vegetarian ini yang ditawarkan cukuplah relatif terjangkau, mulai dari 20 ribuan. Untuk harga pokok produksinya 1.492.500 ini kita bagi sebanyak 180 porsi, yaitu didapatkan hasil 8.292.000 per porsinya. Rencana harga jualnya adalah 20.000 per porsi, jadi total keuntungannya adalah 20.000 diambil 8.292 rupiah, yaitu 11.708 rupiah. Nah, untuk kelayakannya, target penjualan makanan ini adalah sebanyak 180 porsi per hari. Untuk jam operasional resto dibuka mulai dari jam 8 pagi hingga jam 10 malam dari mulai hari Senin sampai hari Minggu, atau bisa dikatakan setiap hari. Atau bisa juga dirincikan bahwa penjualan sebulan itu kita targetkan 5.400 porsi makanan. Nah, untuk pendapatan bersih hariannya sebesar 11.708 rupiah kita kalikan dengan 180 porsi, yaitu 2.107.440 rupiah. Untuk bulanannya 2.107.440 rupiah kita kalikan dengan 30 hari, maka pendapatan bulanannya sebesar 63.223.200 rupiah. Nah, untuk analisis titik impas atau break even point, dari rumus adalah biaya tetap dibagi profit, di mana 33.500 ini kita bagi dengan profit kita, yaitu sebesar 11.708 rupiah, maka didapatlah hasil 2.861 rupiah per porsinya. Nah, ini menandakan bahwa impasnya atau break even point-nya ini akan kita dapatkan dalam 95 hari, yaitu 2.861 kita bagi dengan 30 hari. Nah, untuk pasar target, makanan vegan ini dipasarkan untuk masyarakat Karawang. Target produksinya adalah 180 porsi per hari, dan setiap tahun ditingkatkan target sebanyak 150 porsi. Berikut ini adalah tabel peningkatan penjualan per tahunnya. Oke, lanjut. Untuk karakteristik produk adalah makanan yang akan dipasarkan ini memiliki harga yang relatif terjangkau, mulai dari kalangan menengah ke bawah hingga menengah ke atas dibandingkan dengan resto lainnya.
Tentunya bahan-bahan yang dipilih pun adalah bahan-bahan pilihan terbaik yang disuguhkan. Tak lupa di dalam resto pun terdapat menu kandungan vitamin atau zat yang terdapat dalam makanan yang kita jual. Untuk pendistribusiannya, ini tidak bisa membuka resto begitu saja, harus dibarengi dengan promosi ekstra untuk menarik pelanggan. Terlebih, tidak semua orang suka dengan makanan vegan ini. Nah, untuk promosi ini dilakukan menggunakan media-media sosial seperti Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya. Hal ini dilakukan karena pada zaman modern ini, orang bisa mencari apa saja yang diinginkan hanya dengan melalui handphonenya. Nah, baik, untuk penjelasannya cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.